Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasanah Novianti dengan nomor NIM 28921500265 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah pengantar Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Saya ingin menjelaskan tentang keseimbangan ekonomi tiga sektor. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah ke atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga. Lalu yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Dalam perekonomian tiga sektor, kegiatan perdagangan luar negeri masih diabaikan. Dalam menganalisis perekonomian tiga sektor masih tetap analisis yang dibuat bahwa barang dan jasa yang diproduksikan tidak dijual ke luar negeri dan masyarakat atau perusahaan tidak membeli dan menggunakan barang-barang dan jasa yang diimpor. Disebabkan oleh ketiadaan perdagangan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor dinamakan juga perekonomian tertutup. Lalu ada aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat pemerintah. Lalu ada aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Ketiga jenis aliran yang baru tersebut adalah yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Lalu yang kedua, aliran baru yang kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Lalu aliran yang ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Lalu syarat keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai apabila penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat. Lalu jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Lalu ada bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Sistem pajak yang persentase pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Lalu pajak proporsional yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Lalu pajak progresif, sistem pajak yang persentasenya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Lalu ada efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposable. Sebagai akibat adanya pajak dalam perekonomian tiga sektor, pendapatan disposable telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional.
Penentu-penentu pengeluaran pemerintah. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam satu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor. Yang penting diantaranya adalah jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pertimbangan politik dan keamanan. Yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima. Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang dicapai. Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintahan adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Pemerintah penting sekali peranannya dalam perekonomian. Yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Fungsi pengeluaran pemerintah. Faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran pemerintah di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional tidak memegang peranan yang penting dalam menentukan perbelanjaan pemerintah. Dengan perkataan lain, pengeluaran pemerintah pada satu periode tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya tidak didasarkan kepada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional. Lalu ada keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor. Uraian mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor akan dibedakan menjadi dua keadaan, yaitu yang pertama dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah sistem pajak tetap. Lalu yang kedua, dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah pajak proporsional. Untuk setiap kegiatan, tiga pendekatan penentu keseimbangan pendapatan nasional akan diterangkan dengan menggunakan contoh angka secara grafik dan secara analisis secara aljabar. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.